Shalom, Godly Family yang terkasih. Mari kita nikmati kembali teh hangat kita. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Melalui firman Tuhan yang hari ini terambil dari Matius 19 ayat 30, demikian firman Tuhan. Tetapi banyak orang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Godly Family yang terkasih, hidup kerohanian kita ini seperti perlombaan. Penentuan pemenangnya bukan diumumkan di awal pertandingan, tetapi di akhir setelah sampai di garis akhir atau telah menyelesaikan semua babak pertandingan. Karena itu, siapa yang tetap bisa menjaga performa permainan dengan baik sampai akhir, dialah pemenangnya. Mari kita lihat 3 hal yang perlu kita pahami sebagai pemain dalam kancah perlombaan kehidupan ini. Yang pertama, banyak yang ikut perlombaan, tetapi tidak semua bisa menjadi pemenangnya. Tidak perlu bangga berlebihan dulu ketika kita tercatat sebagai peserta lomba, karena belum tentu kita pemenangnya. Siapapun bisa memprediksi siapa yang akan menang dalam perlombaan itu. Tetapi seluruh proses dan tahapan perlombaanlah yang akan menentukan. Mereka yang mampu menunjukkan performa terbaik sampai akhir pertandingan, mereka layak jadi pemenang. Dalam hal kerohanian, banyak orang tercatat sebagai orang Kristen, tapi tidak semua orang terhitung sebagai pengikut Kristus. Mereka yang tetap setia dari awal sampai akhir hidupnya, mereka yang hidup menuruti kehendak Allah, merekalah pemenangnya dan layak menerima mahkota kehidupan. Meski di awal mereka tampak sebagai seorang yang saleh, tapi jika di tengah perjalanan imannya mereka menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan murtad dan tidak bertobat sampai akhir hidupnya, mereka kalah. Berhati-hatilah. Yang kedua, dalam perlombaan ada beberapa babak penentuan yang harus dilewati untuk menentukan siapa pemenangnya. Sudah menang di babak pertama bukan jaminan akan tampil sebagai pemenang di akhir perlombaan. Karena pemain harus masuk di babak kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena itu, semua pemain harus benar-benar perlu mempersiapkan stamina yang baik untuk menyelesaikan pertandingan. Dalam hal kerohanian sama. Lolos dalam babak pertama ujian hidup kita belum tentu menjamin kita bisa menang di babak-babak berikutnya. Karena iblis akan terus mengguncang iman kita lebih sulit dalam babak yang berikutnya yang harus kita jalani. Jika kita lolos dalam babak sebelumnya, iblis akan mencobai kita dengan goncangan yang lebih besar dan lebih sulit supaya kita bisa menyerah dan berpaling dari Yesus. Dan jika kita benar-benar berpaling, di titik itulah kita kalah. Karena itu kita perlu daya tahan atau stamina rohani yang baik agar setiap babak dalam kehidupan kita itu bisa kita lalui bersama dan tetap di dalam Tuhan. Tetaplah berjuang dari awal sampai akhir. Yang ketiga, pertahankan prestasimu. Ada ungkapan yang mengatakan begini, mempertahankan itu lebih sulit daripada meraihnya. Ketika kita sudah dinyatakan sebagai pemenang di babak pertama, kita harus berjuang lebih giat lagi supaya kita bisa menang di babak atau di pertandingan yang berikutnya. Kita bisa tetap mempertahankan gelar atau juara yang sudah kita raih. Memang hal itu tidak mudah karena kita harus bayar harga. Latihan lebih giat, disiplin lebih tinggi, kepatuhan atau ketaatan yang lebih baik dan lain-lain sebagainya. Karena lawan kita pasti lebih tangguh dari lawan kita yang sebelumnya. Jangan terbuai dengan kesenangan atau kebanggaan berlebihan sampai kehabisan waktu untuk mempersiapkan diri dalam pertandingan berikutnya. Dalam kehidupan kerohanian pun demikian.
Sudah menjadi orang percaya saat ini bukan jaminan kita bisa tetap bertahan sampai garis akhir kita. Jika kita tidak waspada dan tetap berjuang dengan gigih untuk mempertahankan iman kita. Karena semakin mendekati garis akhir kita, iblis akan terus berjuang menjatuhkan kita. Mereka akan menjadi lawan yang sangat tangguh bagi kita. Ingat, pertahankan terus imanmu. Godly Family yang terkasih, marilah kita menjadi peserta lomba kehidupan ini dengan baik. Jagalah stamina rohani kita, waspadalah dan berhati-hatilah dan tetap pertahankan imanmu. Jangan sampai kita dikalahkan oleh iblis. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami butuh pertolongan dan penyertaan-Mu dalam menjalani dan menyelesaikan pertandingan iman kami. Supaya di akhir pertandingan ini, Engkau mendapati kami setia dan kami menjadi pemenang yang layak menerima mahkota kehidupan dari-Mu. Amin.